Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Summa sholatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para pendengar yang budiman, syukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini kita telah diberi nikmat waktu luang dan nikmat sehat, maka harus kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Maka pada pagi hari ini para pendengar, kita akan membahas kitab kecil karangan ataupun penyusunnya adalah Ustadz Ismail Abu Farhan dari Madura. Judulnya adalah 21 adab berdoa ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Risalah ini disarikan dari kitab Syurutu Du'a wa Mawani Ijabah. Jadi syarat-syarat berdoa dan penghalang-penghalang ijabahnya doa. Baik para pendengar, berdoa adalah salah satu hal yang sangat penting sekali bagi seorang muslim ya. Jelaskan bahwasanya doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi seyogyanya seorang muslim memperhatikan doa-doanya. Kemudian dijelaskan lagi, doa adalah hisnul muslim. Doa adalah perisai seorang muslim. Jadi yang akan membentengi seorang muslim dari hal-hal yang buruk itu adalah doa. Kemudian di asar para sahabat, doa adalah tentara. Seorang muslim tanpa doa bagai tentara tanpa senjata. Maka bagaimana mungkin seorang tentara menang dalam pertempuran ketika mereka tidak memiliki senjata? Ya, maka penting bagi seorang muslim memperhatikan dan melazimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di segala hal, di segala keadaan. Langsung saja kita memasuki bab yang pertama, yaitu seyogyanya ketika berdoa memuji Allah terlebih dahulu ya. Gampang, dengan cara alhamdulillah itu sudah cukup memuji Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi ya, selawatnya terserah, bisa Allahumma sholli ala Muhammad, bisa sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi ala Muhammad. Ya, terserah selawatnya yang pakai yang mana. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya terserah. Sesuai selera. Di dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan setiap doa terhalang hingga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jadi hadis ini adalah menerangkan pentingnya ataupun dianjurkan kepada muslim ketika berdoa agar bersolawat terlebih dahulu. Dari Fudullah bin Ubaidillah, beliau berkata Rasulullah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya dan dia tidak memuji Allah, dia tidak bersolawat kepada Allah, kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji, mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan Rasulullah melihat laki-laki lain sholat lalu berdoa dan dengan memuji dan mengagungkan Allah.
setelah berselawat kepada Nabi. Maka Nabi berkata, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Ya, ini adalah fadilah kita mengagungkan Allah, kemudian berselawat, yaitu kita dimudahkan di permintaan kita. Ya, mudah sekali Allah mengabulkan permintaan kita ketika kita memuji dan berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, tatkala aku sedang sholat sementara Nabi sedang bersama Abu Bakar dan Umar, ketika aku selesai sholat dan duduk berdoa, aku memulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Kemudian aku berdoa untuk diriku. Maka Nabi mengatakan, mintalah, niscaya kamu akan dikasih, mintalah, niscaya kamu akan diberi. Ya, maka seyogyanya kita mengagungkan Allah, kemudian kita berselawat, maka permintaan kita akan dikasih, permintaan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya bersolawat kepada Nabi itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Pertama, bersolawat kepada Nabi sebelum berdoa dan setelah memuji Allah. Ya. Jadi sebelum berdoa kita dianjurkan untuk bersolawat. Ya. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua, bersolawat kepada Nabi di awal doa. Kemudian di tengah-tengahnya kita bersolawat lagi. Kemudian di akhir doa kita bersolawat lagi. Ya, maka ini lebih banyak dan lebih utama insya Allah, karena kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Tingkatan ketiga, bersolawat kepada Nabi di awal doa, lalu menyebutkan hajatnya, hajatnya di tengah doa, dan mengakhiri dengan sholawat. Ya, saya ulangi, bersolawat kepada Nabi di awal doa, lalu menyebutkan hajatnya di tengah doa, dan mengakhiri dengan sholawat. Jadi cuma 2 kali, di awal doa dan di akhir doa. Mungkin itu saja para jemaah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita mampu mengamalkan adab dalam doa, yaitu kita memuji Allah dan mengagungkan Allah, setelah itu bersolawat kepada Nabi sebelum meminta hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.